Kabar gembira bagi seluruh rakyat Indonesia. Prabowo siap hidup sederhana demi seluruh rakyat Indonesia agar tak punya utang. Ini adalah kabar yang sangat menyenangkan. Kabarnya Prabowo siap hidup sederhana jika masih ada rakyatnya yang punya utang untuk memenuhi kebutuhan primernya. Alhamdulillah, jika memang benar kalau ada rakyat yang masih memiliki utang, terjerat utang, apalagi utang pinjol, pinjaman online, atau terjerat utang dari bank-bank yang tiap hari, bank harian itu yang disebut bank titil, maka nanti insya Allah akan ada petugas yang dibentuk sebagai satuan petugas satgas untuk meneliti seluruh rakyat apakah rakyat Indonesia masih punya utang atau tidak. Jika masih ada rakyat Indonesia yang punya utang untuk memenuhi kebutuhan primernya, kabarnya nih, Pak Prabowo siap hidup sederhana. Hidup sederhana itu ya sederhana, nggak harus pakai pesawat pribadi, nggak harus pakai helikopter pribadi, nggak harus pakai mobil-mobil mewah pribadi, tidak. Apalagi menggunakan fasilitas milik negara yang mewah-mewah, tidak. Akan siap hidup sederhana demi seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itulah Prabowo siap menyumbangkan separuh harta kekayaannya ke kas negara. Ini kabar-kabarnya loh ya, mudah-mudahan benar. Alhamdulillah jika benar. Jika hal itu dilakukan oleh Prabowo, maka akan mendorong para menteri, seluruh menteri ya, kalau tidak ada seluruhnya ya paling enggak separuh lah, sebagian menteri dan para pejabat di seluruh negeri ini, serta para gubernur, para bupati, wali kota di seluruh Indonesia, kemudian pengusaha-pengusaha, artis-artis yang kaya raya, dan para konglomerat di negeri ini akan berlomba-lomba untuk memberikan harta kekayaannya ke kas negara. Coba kita bayangkan, jika Pak Prabowo benar-benar menyumbangkan separuh harta kekayaannya ke kas negara, maka pasti akan mendorong para menteri. Menteri-menterinya akan gak enak, merasa gak enak, sungkan. Lawang presidennya saja menyumbangkan separuh harta kekayaannya ke kas negara, maka para menteri akan berlomba-lomba menyumbangkan hartanya. Para pejabat-pejabat yang lain di dinas-dinas, serta para gubernur di Indonesia, bupati-bupati, wali kota, pengusaha-pengusaha yang kaya raya di mana saja, bahkan artis-artis dan para konglomerat di negeri ini akan berlomba-lomba untuk memberikan harta kekayaannya ke kas negara. Dalam waktu sekejap, seluruh rakyat Indonesia akan hidup makmur, sejahtera, serba kecukupan. Ini kalau memang benar-benar dilakukan. Tetapi kita sebagai rakyat berdoa saja, mudah-mudahan para pemimpin kita benar-benar memikirkan rakyat. Jangan sampai rakyat hanya dijadikan bahan pembodohan. Setiap pilpres, setiap pemilu, selalu atas nama rakyat, demi rakyat. Kemudian banyak rakyat yang kelimpungan, membela calonnya, membela jagonya masing-masing itu sampai sikut-sikutan, sampai kelahi, sampai bentrok dengan saudara, dengan teman. Coba bayangkan. Nah, kalau seandainya kekayaan tidak merata ke seluruh rakyat, inilah yang bahaya. Oleh sebab itulah, mari seluruh rakyat Indonesia kita doakan pemimpin-pemimpin kita memiliki sifat takut kepada Allah. Kalau mereka takut kepada Allah, mereka akan meniru Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW senantiasa bersabda, saya ini lebih utama pada orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Kemudian Rasulullah bersabda, barang siapa yang wafat, orang mukmin rakyatnya Rasulullah yang wafat dan memiliki hutang, maka Rasulullah lah yang menanggung hutangnya. Faman tuwfiya wa alaihi daynun fa alayya qada'uhu, kata Rasulullah. Siapapun yang wafat dan memiliki hutang, maka Rasulullah sebagai pemimpin yang bertanggung jawab untuk melunasi utang rakyatnya. Wa man taraka malan fa huwa li warathatihi. Dan siapapun yang meninggalkan harta benda, wafat meninggalkan harta, maka itu untuk ahli warisnya.
Inilah sifatnya Rasulullah SAW. Sehingga para khulafaur rasyidin itu ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali benar-benar meniru Rasulullah. Jadi kalau para rakyat, ya rakyat ini ada yang memiliki hutang, itu ditanggung oleh pemimpin. Jadi itulah pemimpin sejati. Kalau rakyat meninggal dunia kalau punya hutang, maka hutangnya itu tanggungan negara, tanggungan pemimpin begitu. Nah, semoga Pak Prabowo meniru seperti itu. Kalau enggak seperti itu ya minimal meniru Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini bukan Khulafaur Rasyidin, tetapi sifat-sifatnya mirip dengan Khulafaur Rasyidin. Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu khalifah dari Daulah Bani Umayyah. Tetapi Khalifah Umar bin Abdul Aziz tatkala menjadi khalifah menjadi orang yang termiskin di negaranya. Seluruh hartanya dikembalikan ke kas negara. Itu kalau Umar bin Abdul Aziz, cicitnya Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, kalau seandainya pemimpin kita misalnya enggak semua harta kekayaannya dikembalikan ke kas negara, separuh saja, separuh itu sudah banyak, itu sungguh luar biasa. Nah, masalahnya pemimpin-pemimpin di negeri kita ini tatkala kampanye mau pilpres, mau pemilu, mau pileg, rakyat demi rakyat, ini demi rakyat. Sehingga rakyat kita kelimpungan kelimpungan merasa kesengsem tertarik, sehingga sampai rela bertengkar berkelahi dengan saudara-saudaranya demi pilihannya masing-masing. Padahal setelah mereka jadi, Masya Allah, luar biasa. Yang dulunya miskin setelah menjadi pejabat tiba-tiba jadi kaya raya semua. Nah, coba kalau seandainya pemimpin kita ini seperti Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Sebelum menjadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz seorang pengusaha besar, kaya raya. Umar bin Abdul Aziz itu kaya raya. Jadi Umar bin Abdul Aziz, cicitnya Sayyidina Umar bin Khattab ini sebelum menjadi khalifah orang yang kaya raya, saudagar besar. Tetapi setelah menjadi khalifah, beliau takut kepada Allah. Kalau ada rakyatnya yang tidak bisa makan, kalau ada rakyatnya yang punya utang. Sehingga Umar bin Abdul Aziz menyerahkan seluruh harta kekayaannya kepada kas negara. Nah, karena kekayaannya khalifah diserahkan ke kas negara, kemudian para pejabat, para menteri, para konglomerat, siapapun yang menjadi kerabat istana negara dan siapapun yang menjadi pejabat walaupun di daerah, semuanya berlomba-lomba menyerahkan harta kekayaannya ke kas negara. Dalam waktu singkat, pemerintahan Umar bin Abdul Aziz itu tidak sampai 2,5 tahun. Coba bayangkan, tidak sampai 2,5 tahun menjadi khalifah, tetapi tahun yang kedua itu tidak ada rakyatnya yang mau menerima zakat. Mengapa? Makmur semua. Jadi rakyat adil makmur, padahal beliau memimpin itu tidak sampai 2,5 tahun. Jadi 1 tahun ini sudah mulai sejahtera. Tahun kedua nggak ada yang mau menerima zakat, karena rakyatnya sudah adil makmur sejahtera semuanya. Tetapi sayang, pemimpin yang baik itu banyak yang memusuhi. Sehingga Umar bin Abdul Aziz wafat diracun oleh para pejabat-pejabat yang bermental bajingan, yang sudah terbiasa hidup mewah-mewah, hidup poya-poya, menghabiskan uang negara. Tiba-tiba mereka menjadi terbatas gara-gara yang menjadi pemimpin adalah Umar bin Abdul Aziz. Sehingga Umar bin Abdul Aziz dikirimi seorang pelayan yang sengaja untuk meracuni Umar bin Abdul Aziz. Demikian, semoga manfaat dan barokah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.